Jadi di video ini gue pengen kasih suatu tips jam tangan untuk kalian, dimana gue bakal kasih tahu cara biar kalian itu jam tangannya nggak gampang baret. Nah, pertama gue pengen ngebahas dulu tentang apa sih penyebab baret yang sering kali terjadi itu, terutama di jam tangan berbahan resin kayak jam tangan depan ini ya. Nah, sering kali itu ketika kita lihat jam tangan kita kalian kotor kayak jam tangan ini nih, misalnya kotor tuh ya, kita itu biasanya kebiasaan langsung kita gosok pakai tangan ataupun pakai baju gitu ya. Nah, tapi kadang kita ngeliat gitu secara detail sebenarnya apa sih yang ada di atas jam tangan kita. Nih, pada jam tangan ini nih kalian lihat udah kotor ya. Kalian bisa lihat mungkin kayak ada fingerprint, tapi ada juga misalnya debu-debu kecil, partikel-partikel kecil yang nggak gitu kelihatan. Dan ketika kalian gosok, terutama di jam berbahan resin gini, pastinya bakal nimbulin micro scratches atau baretan-baretan kecil. Nah, kalau kalian udah sering ngelakuin gitu ya, lama-kelamaan baretan makin banyak, makin dalam juga, maka dari itu juga pastinya makin lama makin muncul gitu. Bahkan kadang nggak disadari ya, jam non resin kita nggak gosok nggak apa-apain ya, ternyata tiba-tiba ada timbul baret-baretan. Nah, apalagi kalau kita gosok gitu ya kan. Jadi di video ini gue bakal kasih tahu tips gimana cara biar jam tangan kalian itu nggak gampang baret gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian mau bersihin jam tangan kalian, tapi kalian ngapain baret, caranya gampang. Kalian bersihin dengan cara paling tradisional, yaitu dibilas. Kenapa dibilas? Dengan dibilas itu biasanya debu-debunya itu bakal tersapu sama air. Jadi ya dia terangkat dari surface jam tangan kalian. Ya tapi nyatanya itu kita nggak selalu berada di kondisi di mana selalu ada misalnya kayak dishwasher atau apapun gitu ya, atau keran gitu. Nah, maka dari itu gue selalu biasanya sediain kayak ginian nih. Kalian bisa lihat nih. Ini kit motor ya. Dia sekaligus kayak semacam bikin kilap gitu. Ini gue pakai biasanya kalau untuk ngelap macam-macam sebenarnya sih, kayak motor pun gue pakai ini dan jam pun gue pakai ini. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai apapun ya, kayak kalian punya semprotan air gitu juga oke-oke aja sebenarnya sih. Cuman gue lebih suka kalian pakai ini karena sekaligus dia bikin jam tangan makin kinclong, warna hitamnya semakin pekat juga gitu kalau pakai ginian. Nah, pastiin biasanya kalau gue lihat nih ya, udah lihat kotor ya, gue semprot gini ya nih. Segini doang. Terus gue ambil tisu atau mungkin pakai baju juga bisa ya. Kalian lap sebenarnya ratain dikit tuh, pelan-pelan ratain ya, terus baru mulai lap keringin. Sebenarnya lebih efektif juga yang memang dibilas sih ya, cuman daripada nggak dikasih cairan sama sekali, setidaknya ada cairan gitu, jadi meminimalisir pergesekan si partikel ataupun si debu. Jadi ini biasanya tips yang apa ya, lebih praktis sih kalau kalian lagi bepergian gitu kan. Nah, tuh, bahkan setelah dilap pun ya, karena masih ada partikel, bisa kalian lihat ya. Ini gue tunjukin di sinar matahari supaya biar kelihatan banget gitu ya. Karena pun masih ada gitu. Gimana kalau pagi pas kotor gitu. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, pasti banyak juga yang bilang gini, ribet banget sih harus pakai beginian segala, lap-lap aja kali. Nah, itu dia yang gue bilang maksudnya ya. Kalau kalian nggak mau pusing ya kalian lap, itu urusan kalian, tapi resikonya ya bakal nimbul micro scratches. Tapi kalau kalian nggak mau micro scratches, ya inilah cara praktisnya gue bilang, bawa semacam cairan gini ataupun cairan air pakai semprotan kecil, kalian simpen gitu ya, itu juga menurut gue oke-oke aja. Atau bahkan kalian pakai air liur kalian taruh sendiri jam tangan terus kalian lap juga, itu nggak masalah gitu. Jadi kalau dibilang ribet banget sih lap jam tangannya pakai gini pakai itu, ya itu kembali lagi ke kalian. Kalian mau ngikutin gue terserah, kalau enggak ya terserah, resikonya ya ada micro scratches gitu aja. Jadi ya sebenarnya itu aja sih trik simpelnya ya. Kalau kalian nggak mau jam tangan kalian gampang baret ya kan, tapi kalau kalian mau bodo amat ya udah, itu terserah kalian gitu. Gue kadang pun juga sebenarnya kalau lagi lihat gini ya, ada kotor ya, kadang gue lap aja sendiri tanpa pakai seginian ya. Tapi kalau gue mau jauh lebih bersih ya gue pakai ini nih, juga lebih aman pastinya ya. Jadi ya itu aja mungkin video tips dari gue untuk kali ini. Kalian bisa pakai cairan ginian tuh buat macem-macem ya sebenarnya. Buat jam tangan steel pun kadang gue pakai, yang resin kayak gini pun juga gue pakein ya. Jadi ya serba fungsi sebenarnya sih. Plus dia bikin jam tangannya makin kinclong gitu ya, jadi enak untuk dipandang pastinya. Jadi ya lebih pekat juga hitamnya. Ya jadi itu ya tips dan trik dari gue untuk cara mencegah micro scratches di jam tangan kalian, terutama jam tangan resin kayak gini. Jadi itu ya video untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang berikutnya.